Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 4 kali ini akan membahas mengenai stock valuation. Akan ada 4 sub-bahasan, yaitu yang pertama adalah saham biasa, kedua pendekatan perbandingan untuk menilai saham biasa, yang ketiga adalah preferred stock, dan terakhir adalah pasar saham. Memasuki pembahasan pertama yaitu mengenai saham biasa. Saham biasa ini memiliki karakteristik antara lain adalah adanya klaim atas income, lalu adanya klaim atas aset, dan yang terakhir adalah adanya hak suara secara umum. Biasanya juga saham biasa juga memiliki biaya keagenan atau agency cost. Untuk mengetahui tentang constant dividend growth rate model dalam sebuah saham biasa, kita bisa menghitungnya dengan rumus VCS sama dengan dividend in year 1 dibagi stockholder required rate of return dikurangi dividend growth rate. Perusahaan diasumsikan bahwa memberikan dividen secara konstan dari waktu ke waktu untuk menggunakan rumus ini. Lalu apa saja variabel yang memicu nilai saham naik dan turun? Yang pertama adalah the most recent dividend atau D0, yang kedua adalah investor required rate of return atau RCS, yang ketiga adalah expected rate of growth in future dividend atau G. Untuk mencari expected required rate of return-nya, kita bisa menggunakan rumus CAPM yang telah kita pelajari sebelumnya di chapter 8, yaitu dengan cara risk-free rate of interest ditambah common stock beta coefficient atau beta coefficientnya dari saham biasa dikali dengan expected rate of return on the market portfolio dikurangi risk-free rate of interest. Lalu untuk mencari expected rate of growth in future dividend atau G, kita bisa menggunakan rumus 1 dikurangi dividend payout ratio dikali rate of return on equity atau ROE. Lalu memasuki pembahasan kedua yaitu pendekatan perbandingan untuk menilai saham biasa. Biasanya untuk melakukan penilaian saham kita bisa menggunakan PE ratio valuation. PE-nya apa? PE-nya adalah price earning ratio. Caranya bagaimana untuk menilai saham dengan PE ini? Yaitu dengan cara VCS atau value of common stock sama dengan appropriate price earning ratio dikali estimated earning per share for year 1 atau sering disingkat P dibagi E1 dikali E1. Apa hubungannya PE ratio ini dengan pertumbuhan dividen dan investor required rate of return? Jadi, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dari dividen, semakin tinggi pula PE ratio-nya. Dan juga semakin tinggi required rate of return-nya, semakin rendah PE ratio-nya. Preferred stock adalah saham yang memberikan hak istimewa kepada pemegangnya. Dalam preferred stock adanya dividen, yaitu bersifat tetap dan dinyatakan dalam satuan persentase. Kemudian multiple classes, yaitu perusahaan dapat menerbitkan berbagai saham preferred yang memiliki karakteristik berbeda. Kemudian claim aset dan income yang mendapatkan prioritas terlebih dahulu. Kemudian ada yang kumulatif dan ada yang tidak. Selanjutnya, penilaian saham preferred. Rumusnya sebagai berikut. Ilustrasinya, jika dividen yang dibayarkan senilai Rp120.000 tiap tahun dan market yield untuk saham sejenis adalah 8%, maka nilai saham preferred-nya adalah value of preferred stock sama dengan Rp120.000 per 8% dan hasilnya Rp1.500.000. Selanjutnya pasar saham. Dalam pasar saham ada dua jenis pasar. Yang pertama, pasar perdana, yaitu pertama kali saham dijual, dan yang kedua, pasar sekunder, yaitu pasar yang mengedarkan saham untuk diperdagangkan secara umum. Dalam pasar sekunder ada dua jenis. Yang pertama, organized exchange. Cirinya adanya lokasi fisik dan mayoritas perdagangan secara elektronik. Contohnya, the New York Stock Exchange, biasa disebut dengan Big Board, adalah pasar saham tertua dari seluruh jenis organized exchange. Kemudian, contoh yang kedua, American Stock Exchange adalah bursa saham terbesar kedua di Amerika. Selanjutnya, jenis kedua dari pasar sekunder yaitu over-the-counter market. Cirinya, jaringan para dealer dan tidak memiliki daftar atau keanggotaan. Kali ini kita akan membahas contoh soal pada buku Manajemen Keuangan Titman 10 strip 3. Heather Motor Inc. paid
a 3.5 dividend last year at a constant growth rate of 5%. What if the value of the common stock if the investor require a 20% rate of return? Jadi dari soal ini kita dapat adalah dia membayar 3,5 dividen last year. Jadi pada tahun lalu dia mendapat $3,5. Lalu ada constant growth rate of 5%. Ini dividend growth rate dari common stocknya itu 5%. Lalu diketahui juga rate of return required 20%, RCF-nya jadi 20%. Lalu yang ditanyakan apa? What is the value of the common stock? Jadi yang ditanyakan itu nilai dari common stock ini. Kita menggunakan rumus ini. Lalu setelah dimasukkan ke rumus ini, dapatlah $24,5. Jadi nilai dari common stock ini $24,5. Ini kita menggunakan formula ini agar langsung menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas soal 10.7 masih dalam valuing of common stock. Wayne memiliki outstanding stock dengan nilai pasar $33. Dividen yang dibayarkan pada akhir tahun adalah sebesar $2,30 per share. Return on equity sebesar 20% dan retention rate-nya adalah 25%. Pertanyaannya adalah berapakah value dari saham yang memberikan 15% required rate of return, dan yang kedua adalah haruskah kita membeli saham tersebut? Kita ketahui bahwa saham yang diberikan adalah $2,30, kemudian ROE-nya adalah 20%, retention rate-nya sebesar 25%, dan harga jual atau selling price saham tersebut adalah $33. Pertanyaan pertama, berapakah nilai saham tersebut? Dengan 15% required rate of return, kita menggunakan persamaan value of common stock, yaitu dividend in year first atau dividen yang dibayarkan pertama dibagi dengan stockholder required rate of return dikurangi dengan growth rate-nya. Namun pada soal tersebut kita belum mengetahui besaran tingkat pertumbuhan atau growth rate-nya. Oleh karena itu kita mencari tingkat pertumbuhan atau growth rate-nya dengan mengalikan ROE dengan retention rate-nya, yaitu 20% dikali dengan 25% yang akan menghasilkan nilai 5% atau 0,05, yaitu growth rate-nya. Kemudian kita memasukkan ke dalam persamaan value of common stock. Dividend in year 1, yaitu $2,3 dikali 1 plus 0,05 dibagi dengan 0,15 atau required rate of return dikurangi dengan 0,05 atau growth rate-nya. Maka akan menghasilkan nilai sebesar $24,15. Kemudian yang kedua adalah haruskah kita membeli saham tersebut? Jika harga pasar saham tersebut adalah $33, sementara setelah kita analisis, saham tersebut akan bernilai sebesar $24,15 dengan 15% required rate-nya. Jadi kita tidak perlu membeli saham tersebut karena harga pasarnya jauh di atas dengan nilai saham tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas problem 10.16 tentang preference stock. Soalnya, saham preference milik Pioneer dijual seharga $33 di pasar dengan dividen tahunan sebesar $3,6. Pertanyaannya, jika market required yield-nya sebesar 10%, maka nilai saham tersebut adalah, yang kedua, apakah investor membeli saham tersebut? Masuk ke pembahasan. Yang diketahui DPS-nya tadi sebesar $3,6 dan RPS-nya sebesar 0,1.
Yang ditanyakan yang pertama VPS-nya, yang kedua apakah investor membeli saham ini. Yang pertama VPS-nya sama dengan DPS dibagi RPS sama dengan 3,6 dolar dibagi 0,1, hasilnya 36 dolar. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa investor akan membeli saham ini karena akan mendapatkan realisasi return sebesar 10,91% yang diperoleh dari 3,6 dolar dibagi 33 dolar. Terima kasih.